Halo semuanya, selamat pagi anak-anak. Mari kita belajar matematika ya. Kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Apa sih bedanya barisan dan deret itu? Nah, di sini sudah ada dua contoh. Yang di atas ditulis 2, 5, 8, 11. Nah, ini merupakan barisan. Kemudian yang di bawahnya ini 2 ditambah 5 tambah 8 tambah 11 itu merupakan deret. Jadi perbedaan kedua antara barisan dengan deret dibedakan dengan tandanya saja. Kalau deret itu tambah. Dalam barisan dan deret aritmatika ada yang disebut dengan suku pertama dilambangkan dengan A. Kemudian ada dinamakan beda yaitu B. Nah, beda atau B dicari dengan rumus UN dikurangi UN-1. Contohnya itu U2 dikurangi U1. Boleh juga U3 dikurang U2, U4 kurang U3 dan seterusnya. Di sini kita sudah ketahui berdasarkan barisan di atas, U2-nya adalah 5, kemudian U1-nya atau A itu 2, sehingga 5 kurang 2 itu 3. Selanjutnya, di barisan deret aritmatika juga kadang menanyakan suku ke N atau UN dengan U3. Di sini contohnya kita dapat 8. Kemudian kalau misalkan kita mencari U5, kita lihat di atas di sini ada 4 suku ya. Sehingga suku keempat itu kan 11, suku kelima 11 ditambah bedanya 3 menjadi 14. 11 tambah 3, 14. Bagaimana sekarang apabila ditanyakan dengan U20? Wah, gimana? Apakah kita akan menulisnya dengan panjang? Ada rumusnya, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali beda. Pertama, kita akan mencari A-nya atau suku pertamanya. Suku pertamanya kita dapat tadi di atas, yaitu 2. Ya, suku pertamanya adalah 2 atau A. U1 atau A itu sama. Sehingga kita dapat A-nya itu 2, kemudian N-nya itu 20 karena ditanya U20. Kemudian bedanya kita dapat tadi 3, berdasarkan selisih dari 5 dikurang 2, yaitu U2 kurang U1. Jadi berdasarkan rumus tadi UN atau U20-nya 2 tambah dengan 20 kurang 1 kali bedanya 3. 2 tambah 20 kurang 1, 19 kali 3. Ini kita kalikan dulu 19 kali 3. Ingat kalinya dulu ya, jangan tambahnya dulu karena berdasarkan urutan kalinya dulu sehingga 57 ditambah 2 itu 59. Bagaimana? Mengerti? Ingat ya, beda dari barisan aritmatika itu bisa positif, bisa negatif. Jadi U2 kurang U1 itu bisa nilainya positif ataupun negatif ya. Selanjutnya kita akan membahas jumlah N suku pertama dari suatu deret aritmatika itu disebut juga dengan SN atau dilambangkan dengan SN. Nah, misalnya kita mencari S1 berarti 2. Ini. Kemudian apabila kita mencari S2 berarti 2 ditambah 5. Yaitu secara berurutan ya dari awal. Kemudian kalau misalkan S3, 2 tambah 5 tambah 8. Itu kita dapat 15. Bagaimana kalau ditanya S10? Apakah kita akan menjumlahkannya secara satu-satu? Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya adalah Sn sama dengan N/2 kali 2A tambah N-1 kali B. Atau bisa juga Sn sama dengan N/2 kali A plus UN. Bagaimana cara membedakan penggunaan kedua rumus ini? Nah, apabila kalian di soalnya diketahui suku pertama dan suku terakhirnya atau suku ke N-nya, kalian bisa gunakan rumus yang di bawahnya. Apabila hanya diketahui deret seperti contoh di sini, diketahui A dan bedanya, kita pakai rumus yang di atasnya. Nah, sekarang kita cari S10-nya, di mana A-nya adalah 2 dan N-nya 10, bedanya 3. Nah, 10/2, 2 kali 2, karena suku pertamanya itu 2 ya.
kita tulis sini 2 kali 2 ditambah N-nya sesuai soal 10 kurang 1 dan bedanya tadi 3. Ingat, beda itu bisa minus, bisa positif ya. Nah, kita kalikan dulu di yang di kurungnya. Sehingga 10 kurang 2 ini 5 tambah. Nah, sehingga 5 kali 4 tambah 27 kita mendapatkan 31. Ingat, yang kita selesaikan di dalam kurung dulu ya, baru kita kalikan dengan yang di luarnya. Ingat, kurung dulu. Nah, baru kita kalikan 31 kali 5, 155. Bagaimana? Bisa kan? Selanjutnya, bagaimana kita menyelesaikan soal cerita di sini? Banyaknya kursi pada baris pertama di gedung itu pertunjukan adalah 20, baris keduanya 23, dan seterusnya sehingga banyak kursi baris berikutnya bertambah 3 kursi. Yang ditanya banyak kursi pada baris ke-11. Nah, di sini kan yang tanya adalah banyak kursi baris ke-11, berarti yang tanya adalah UN. Kalau yang ditanya adalah jumlah, itu baru SN. Jumlah semua kursi, itu baru SN. Kalau yang ditanya banyak kursi pada baris ke-11, berarti itu menggunakan rumus UN, di mana A-nya adalah 20, kemudian kita mencari bedanya dengan cara U2 dikurang U1, U2-nya di sini kita punya 23, kurang 20. Nah, 23 kurang 20 adalah 3. Nah, di sini bedanya 3. Atau bisa juga kalian berdasarkan soal, dia di sini tertulis bertambah 3 kursi. Nah, itu langsung kita bisa tulis bedanya 3, tergantung soal ya. Kalau misalkan tidak diketahui, kita cari bedanya. Kita gunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B, di mana UN-nya adalah U11, karena ditanya baris ke-11. Kemudian A-nya itu adalah 20, N-nya 11, sesuai dengan soal, kali bedanya 3. Kemudian 20 ditambah 10 kali 3, 11 kurang 1, 10. 20 ditambah, ingat kali dulu, sehingga kita dapat 30, dan totalnya 50 kursi. Wah, bisa kan? Sekarang soal cerita yang kedua ya. Nah, Yani menabung di satu bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bunganya tetap. Dan bulan pertama sebesar 50.000 di sini. Dan bulan keduanya itu 55.000. Dan bulan ketiganya 60.000 dan seterusnya. Yang ditanya adalah jumlah tabungan Yani selama 2 tahun. Nah, karena yang tanya jumlah tabungan Yani selama 2 tahun, berarti kita akan menggunakan rumus SN ya, jumlah selama 2 tahun. Jadi SN itu berapa? Kita cari dulu A-nya yaitu 50.000, yaitu bulan pertama. Kemudian kita cari beda dengan rumus U2 dikurang U1. Nah, U2-nya di sini 55.000 kurang 50.000. Sehingga kita dapat 5.000. Bedanya 5.000 positif. Kemudian di sini SN kita cari N-nya dulu karena dia nabungnya per bulan, sedangkan ditanya 2 tahun. 1 tahun itu 12 bulan. Sehingga kalau misalkan 2 tahun, 2 kali 12 kita dapat N-nya berapa? 24 bulan. Jadi N-nya itu 24. Sekarang kita cari SN-nya itu S24. Nah, di mana kita menggunakan rumus yang mana tadi? N per 2 kali 2A plus N-1 kali beda. Kenapa? Karena yang diketahui A dan B. Kita bisa menggunakan rumus A dan UN jika diketahui UN-nya. Nah, di sini 24 per 2 kali 2 kali 50.000 ditambah N-nya itu 24 kurang 1 kali bedanya di sini 5.000. Nah, 24 per 2 kita dapat 12, kemudian 2 kali 50.000-nya 100.000. Ingat di sini 23 dulu baru kali 5.000. Nah, kemudian ini 12 kali 100.000 ditambah 23 kali 5.000-nya dulu kita selesaikan. Kita mendapatkan 115.000 ya. Nah, 12 kali 100.000 ditambah 115 kita dapat 215.000. 215.000 ya. Kemudian kita kalikan dengan 12. Berapa? Silahkan diorek-orek. Kita dapatnya
2.580.000. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Perbanyak latihan ya. Selamat belajar. Bye-bye.